Shalom sahabat YouTuber, saya akan berbagi resep kue kuk atau kue tok yang legit, lembut, dan lentur dan isiannya enak banget karena terbuat dari kacang hijau yang dicampur dengan gula merah dan bawang goreng. Kemudian bisa bertahan sampai 2 hari. Langkah pertama, kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan gula merah yang sudah diserut yang akan kita cairkan terlebih dahulu. Kemudian bawang merahnya akan kita iris tipis-tipis yang kemudian akan kita goreng. Dan untuk kacang hijaunya, di sini saya sudah siapkan kacang hijau yang sudah dibilas dan direndam sekitar 3 jam. Kemudian dibilas lagi dan kemudian direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor tetapi tutup panci jangan dulu dibuka. Kita akan diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, barulah kemudian pancinya kita akan buka. Kemudian, kacang hijaunya kita saring dan akan kita blender. Kemudian masukkan kacang hijau yang telah direbus dan tambahkan juga gula merah yang telah dicairkan. Setelah kacang hijaunya halus, kacang hijaunya akan kita pindahkan ke dalam wadah dan sisihkan dahulu. Kemudian panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan bawang merah yang telah diiris halus. Kemudian goreng sampai golden brown. Setelah itu, masukkan kacang hijau yang telah diblender. Kemudian, tambahkan gula pasir 2-3 sendok makan. Lanjut, adonannya diaduk-aduk sampai airnya menyusut dan mengering. Selagi kacang hijaunya dimasak, api kompor kita setel dengan api kecil agar tidak gosong. Konsistensi adonan yang saya maksudkan seperti ini. Lalu, adonan kacang hijaunya sudah bisa diangkat dan siap untuk digunakan. Berikutnya saya akan membuat adonan kulitnya. Selain dari tepung ketan sebagai bahan utama dari kulitnya, saya juga menyiapkan bahan pelengkap yaitu daun pisang yang telah dilap bersih, kemudian dipotong kecil-kecil sesuai dengan besarnya cetakan. Bila kalian punya daun pandan lebih bagus lagi karena lebih wangi. Untuk cetakan kue, saya menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu seperti ini. Bisa juga kalian menggunakan cetakan yang terbuat dari plastik. Dan lanjut, kita akan mencampur adonan kulitnya. Lanjut, masukkan dalam wadah tepung ketan. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian kita akan memblender kentang sebagai campuran kulit yang akan kita pakai nantinya. Tetapi kentangnya sudah direbus terlebih dahulu dan dikupas kulitnya. Lalu tambahkan air dengan suhu ruang sebanyak 200 ml. Dan kemudian tambahkan santan instan sebanyak 40 ml. Tambahkan juga garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 40 gram. Blender hingga semuanya larut dan tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata dan halus, kemudian saya akan menambahkan pewarna
langsung ke dalam larutan ini agar lebih mudah tercampur rata. Pewarna yang saya gunakan yaitu pewarna merah cabai sebanyak 1 sendok teh. Dan aduk rata. Kemudian larutan ini akan kita tambahkan ke dalam tepung ketan yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu adonannya kita aduk-aduk. Dan kemudian adonannya akan saya lanjutkan dengan menguleni menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Uleni adonan hingga tercampur rata dan tidak lengket. Dan saat menguleni adonan ternyata masih lengket, bisa ditambahkan beberapa sendok tepung beras. Dan begitu juga bila saat menguleni adonan agak keras, bisa ditambahkan air biasa beberapa sendok, namun dikira-kira sampai adonan tidak lengket. Selesai adonan diuleni, kita akan istirahatkan adonan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita akan oles daun pisang dengan minyak sayur. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, kue akan kita bentuk dan kita cetak. Namun sebelumnya, adonan kulit maupun adonan isinya akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu agar lebih cepat untuk proses penyelesaian pembuatan kue ini. Ambil secukupnya adonan kulit, lalu kita bulat-bulatkan sesuai besar yang kita inginkan. Begitupun dengan adonan isian kacang hijau, kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Lanjut proses pencetakan. Ambil satu bagian bulatan yang telah dibuat tadi, kemudian kita pipihkan dan beri isian. Lalu ambil cetakan kue yang sebelumnya telah dilumuri dengan tepung ketan. Kemudian bentuk seperti ini. Dan ambil sehelai daun pisang yang telah diolesi minyak sayur dan alasi di bagian bawah kuenya. Dan lakukan seperti ini sampai semua adonan selesai dicetak. Selanjutnya, panaskan air dalam panci kukusan. Dan jangan lupa tutup panci, kita bungkus dengan kain serbet yang bersih. Lalu masukkan kue yang telah dicetak ke dalam panci yang telah mendidih. Kukus kue kuk ini selama 15 menit. Untuk tahap pertama, kukus selama 5 menit. Lalu, tutup panci kita buka kembali.
Dan kemudian kita tutup lagi dan kukus selama 2 menit, lalu dibuka kembali. Setiap 2 menit, tutup panci dibuka dan ditutup kembali. Dan kukus sampai 15 menit. Jadi total buka tutup panci sebanyak 6 kali. Setelah 15 menit, kuenya sudah bisa diangkat. Dan lanjutkan mengukus kue yang masih sisa. Lakukan sampai kuenya habis. Gunanya buka tutup panci saat pengukusan agar kue yang dikukus tidak melar. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selanjutnya, kue yang telah kita kukus akan kita review. Kuenya legit, lembut, dan lentur. Benar-benar perpaduan yang sangat pas antara kulit dan isiannya. Dan kue ini sangat recommended. Dan ini adalah kue yang pada keesokan harinya saya coba cicipi. Kuenya masih tetap legit, lembut, dan lentur, dan juga tidak keras. Kue ini bisa juga sebagai ide jualan. Jadi kalau untuk dijual bisa dikemas dalam plastik mika. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.